Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, di hari yang ke-22 di bulan Juni ini. Bersyukur bahwa kita menjadi bagian di dalamnya. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 1-6. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan penyertaan-Mu. Kami boleh melewati malam dalam istirahat kami. Dan kami boleh bangun di pagi hari ini untuk mengawali seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan dan aktivitas kami. Kami hendak mengalaskan dengan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu dan mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Mazmur pasal 1 ayat 1-6, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata bahagia itu menjadi penting bagi kita, karena kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dikejar oleh manusia. Tetapi bagaimana memiliki kebahagiaan itu? Sebenarnya pemazmur punya tips sederhana. Tips sederhananya supaya berbahagia ya harus berjalan menurut Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Nah, ketika orang mampu untuk berjalan menurut Taurat Tuhan atau menurut firman Tuhan, lalu merenungkannya siang dan malam, maka pemazmur selanjutnya menggambarkan bahwa orang itu ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya. Nah, pohon yang ditanam di tepi aliran sungai ini tentunya memperoleh cukup makanan, cukup air, dan betul-betul sungai itu menjadi sumber kehidupannya. Nah, demikian sebenarnya dengan kita sebagai orang percaya bahwa firman Tuhan itu menjadi saluran, menjadi sumber kehidupan kita untuk kita melangkahkan kaki. Karena ketika kita melangkahkan kaki di tengah-tengah dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Kita bukan bicara tentang kekuasaan, kita bukan bicara tentang harta, supaya kita baru bisa memperoleh kebahagiaan, baru kita bisa berbagi dengan orang lain. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan itu yang paling penting. Maka dia katakan yang sederhana, dia mengatakan kepada kita bahwa sama seperti buah tadi, bahwa kita harus menjadi berkat. Pohon itu tidak menghasilkan buah bagi dirinya, tapi bagi orang lain. Dan ketika dia bisa hidup di tepi aliran air, maka dia tidak akan pernah layu daunnya, dan apa saja diperbuatnya berhasil. Artinya bahwa ketika kita berjalan menurut kehendak Tuhan, maka apapun yang kita buat, apapun yang kita rencanakan itu pasti akan berhasil. Tapi ketika kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, maka kita akan mengalami kesulitan. Ya, mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, yang kita tahu bahwa kita terbatas. Ya kan? Jangan seperti pohon yang ditanam di padang gurun, karena dia akan kesulitan untuk menambatkan akarnya, apalagi bagaimana akarnya mencari air sebagai sumber kehidupan. Kenapa? Karena dia berdiri jauh daripada apa yang Tuhan mau. Jadi mari Bapak Ibu untuk mengawali hari ini paling tidak sederhana saja. Saya mau katakan begini, kalau kita merasa diberkati, maka jadilah berkat. Kalau kita merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, maka marilah kita berkomitmen bahwa saya mau menjadi berkat dalam kehidupan ini. Karena
berkat yang Tuhan berikan itu tidak sepenuhnya milik kita, tetapi ada hak orang lain atau ada hak orang lain di mana Allah memakai kita untuk menyampaikan berkat itu kepada mereka, sehingga mereka juga boleh menikmati berkat yang kita nikmati, dan kita boleh menyaksikan kasih Allah dalam kehidupan kita kepada dunia. Mari kita lakukan itu, kita berkomitmen untuk memulainya dalam kehidupan kita dan di lingkungan di mana kita berada dan di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan kita akan berdoa di pagi hari ini untuk mengawali seluruh tugas, tanggung jawab dan aktivitas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami supaya firman yang kami dengarkan setiap saat, yang kami renungkan siang dan malam, itu benar-benar membawa sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyadari bahwa setiap berkat yang kami peroleh dalam kehidupan ini adalah bagian yang Tuhan berikan bagi kita, bagi kami, dan Tuhan mau memakai kami sebagai alat dan saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami dan kebenaran firman. Lalu kami juga mau berdoa dan mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini, juga dalam kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, di mana kami boleh mengucap syukur bahwa Tuhan boleh menyertai pelayanan para pelayan diaken dan penatua, terutama dalam melaksanakan sidang Majelis triwulan keempat yang boleh berlangsung pada hari Sabtu kemarin, dan di dalamnya telah terpilih pelaksana harian Majelis Jemaat periode 2020-2022. Memang tidak mudah ya Tuhan, dan apalagi ini menyangkut tanggung jawab ya Tuhan, sehingga terkadang kami merasa keberatan, terkadang kami menolak panggilan ini ya Tuhan, tapi kami mau berserah kepada-Mu ya Tuhan, karena kami hamba percaya bahwa siapapun dia yang terpilih dalam pemilihan yang berlangsung pada hari Sabtu kemarin adalah orang-orang terpilih yang Tuhan mau pakai untuk melanjutkan tugas tanggung jawab pelayanan sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat untuk 2 tahun ke depan. Bapa, buka hati, pikiran, beri hikmat dan kebijaksanaan baik bagi pribadi yang terpilih maupun keluarga, agar dukungan itu datang dan lewat semuanya itu Tuhan akan menyertai dan memberkati kehidupan setiap keluarga, setiap pribadi yang mau menerima tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Lalu pagi hari ini kami mau berdoa bagi seluruh kehidupan jemaat Tuhan, secara khusus keluarga Bapak Raffles Elini Leang. Bapak berkati beliau dalam tanggung jawab pelayanannya, dalam tanggung jawab tengah-tengah keluarga, dalam masa pensiunnya. Beri kekuatan, beri kesehatan, bahkan berkat-Mu. Ibu kekasih yang setia mendampingi, Tuhan berkati juga, Tuhan jaga dan pelihara di dalam menjalankan tanggung jawab tengah-tengah keluarga, juga dalam tanggung jawab sebagai tenaga pendidik di tengah-tengah kehidupannya. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga. Anak-anak terkasih, menantu dan cucu terkasih, Bapak berkati juga di dalam kehidupan mereka. Beri kekuatan, beri kesehatan juga, limpahkan berkat-Mu dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Nyonya Nunuk Laksmi Sulistiowati ya Tuhan. Bapak berkati juga ibu kekasih ini dalam kehidupannya, dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua tunggal bagi anak-anak terkasih, bagi menantu dan juga cucu-cucu terkasih. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga. Berkati anak-anak terkasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya, juga cucu-cucu, beri mereka kekuatan, kesehatan, limpahkan berkat-Mu. Jaga, pelihara dan jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan.
Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Bapak Bekti Sanyoto Adi. Bapak berkati Bapak kekasih ini juga dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam tanggung jawabnya keluarga, terlebih dalam pelayanan selaku pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Bapak beri kekuatan dan kesehatan bagi Bapak kekasih ini, terutama dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya dan harus menempuh perjalanan cukup jauh dari Denpasar ke Ubud setiap hari ya Tuhan. Jaga, pelihara, jauhkan dari segala susah bahaya maut. Lalu beri kekuatan dan kesehatan. Istri terkasih, Bapak jaga dan pelihara juga. Beri sehat dan kuat, mampukan beliau dalam menjalankan tanggung jawab tengah-tengah keluarga sebagai ibu dan juga sebagai istri. Anak terkasih mereka agung, Bapak berkati juga dalam kehidupannya, beri kekuatan, beri kesehatan juga. Limpahkan berkat-Mu juga dalam kehidupan anak kekasih ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa juga bagi keluarga Bapak Mamat Haryanto ya Tuhan. Bapak berkati Bapak kekasih ini dalam tanggung jawabnya tengah-tengah keluarga juga sebagai suami, sebagai orang tua. Beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga. Demikian juga Ibu kekasih dalam mendampingi suami dan anak-anak dalam tanggung jawab pelayanan sebagai pengurus Pelkat PKP. Berkati, beri kekuatan dan kesehatan juga, limpahkan berkat-Mu juga ya Tuhan. Lalu pada saat ini kami berdoa bagi kedua anak kekasih juga dalam masa muda mereka, dalam pergaulan, dalam masa depan mereka. Bapak jaga, pelihara, beri kekuatan dan kesehatan juga. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Bapak Beni Darsana. Bapak berkati Bapak kekasih ini juga dalam tanggung jawabnya tengah-tengah keluarga sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai opa. Bapak berkati juga ya Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu. Ibu kekasih dalam mendampingi suami dalam tanggung jawab pekerjaan sebagai pendidik dan juga tanggung jawab pelayanan tengah-tengah jemaat-Mu. Bapak beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan juga. Limpahkan berkat-Mu juga ya Tuhan. Kedua anak kekasih yang Tuhan anugerahkan, Bapak berkati juga. Baik Bu Fanya dalam sudah berkeluarga bersama dengan suami dan anak kekasih Liam. Bapak berkati juga dalam pelayanan sebagai tenaga medis. Beri hikmat dan kekuatan. Beri kesehatan, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Anak kekasih yang baru menyelesaikan studi dan saat ini Bapak berkati dia di dalam usaha mencari pekerjaan atau dalam pekerjaan ya Tuhan, dalam pergumulannya, masa mudanya. Beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan juga. Lalu Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Seluruh kehidupan jemaat-Mu hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, terutama dalam memulai tugas tanggung jawab pekerjaan di sepanjang minggu ini dan juga di sepanjang hari ini. Berkati setiap pekerjaan, setiap usaha. Berkati mereka yang terus bergumul dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Berkati mereka juga yang harus tetap di rumah untuk menjaga kesehatan masing-masing. Bapak jaga dan pelihara, jauhkan dari segala susah bahaya maut. Terima kasih Tuhan. Lalu berkati mereka juga yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Jaga, pelihara, beri sehat dan kuat. Lalu Bapak berkati juga para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia juga. Dampingi mereka, beri semangat, beri sukacita. Yakinkan bahwa mereka tidak sendiri, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang setia memberikan persembahan-persembahan syukur atau persembahan persepuluhan. Limpahkan berkat-Mu dan biarlah mereka tidak berkekurangan, tapi berkat Tuhan juga selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Seluruh perangkat pelayanan tengah-tengah jemaat-Mu pada